Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pemasaran yang diampu oleh Bapak Iwan Fahri Cahyadi, Magister Manajemen. kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang yang berkontribusi aktif dalam penyelesaian tugas kali ini yang berjudul Psikologi Komunikasi. Kami dari kelompok 9 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Fitriani dengan NIM akhir 057. Yang kedua ada Sarinal Muna Maufiroh dengan NIM akhir 080. Yang ketiga ada Ika Septiana dengan NIM akhir 089. Keempat ada Fitriana dengan NIM akhir 102. Kelima ada Siti Fitria Nurlaili dengan NIM akhir 109. Halo semuanya, saya Sarina Munawfiroh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi psikologi komunikasi. Jadi, apa sih sebenarnya psikologi komunikasi itu? Nah, coba kalian bayangkan, komunikasi itu kayak jembatan antara pikiran kita dengan orang lain. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari apa yang terjadi dalam pikiran kita saat kita berkomunikasi, termasuk gimana perasaan, pengalaman, dan latar belakang mempengaruhi cara kita menyampaikan dan menerima pesan. Jadi, psikologi komunikasi itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Karena komunikasi bukan hanya sekedar ngomong, tapi juga soal memahami sifat manusia. Oke guys, tadi udah ngobrolin apa itu psikologi komunikasi, mengetahui dan bagaimana prosesnya. Sekarang kita bahas ruang lingkupnya. Menurut pakar Devito, psikologi komunikasi dapat dikategorikan menjadi yang pertama ada pesan verbal dan nonverbal. Kita ngomong gak cuma lewat kata-kata doang loh. Kadang tatapan mata, gerak tangan, dan diam pun bisa jadi pesan. Ini yang disebut dengan verbal dan nonverbal. Yang kedua ada komunikasi interpersonal. Sebelum kita ngobrol ke orang dulu, sebenarnya kita ngobrol menjaga diri sendiri. Konsep mental ini termasuk persepsi, sikap, konsep diri. Semua itu termasuk bagian penting dalam komunikasi. Yang ketiga ada komunikasi interpersonal. Ini yang sering terjadi seperti ngobrol, curhat, debat. Ini semua termasuk komunikasi interpersonal. Hubungan pribadi kayak pertemanan, pacaran, atau keluarga, ini termasuk komunikasi yang intens dan penuh emosi. Yang keempat ada komunikasi kelompok. Kalau kamu pernah kerja kelompok atau jadi tim, ini dia komunikasi kelompok, bisa buat jadi koordinasi, pemecahan masalah, atau buat pemecahan masalah yang internal. Yang kelima ada komunikasi. Ini dia yang sering tampil, entah itu pidato, presentasi, atau MC acara. Itu semua termasuk komunikasi penting. Nah guys, sebelumnya kan udah dibahas mengenai definisi dan ruang lingkup psikologi komunikasi. Nah, sekarang kita bahas nih, apa sih ciri-ciri pendekatan psikologi komunikasi itu? Ternyata ada 4 ciri utama dalam pendekatan psikologi komunikasi. Dan ini keren banget, karena ngebongkar apa yang sebenarnya terjadi dalam diri kita saat berkomunikasi. Apa saja sih 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi itu? Yuk kita simak bersama. Untuk ciri pendekatan psikologi komunikasi yang pertama adalah penerimaan stimuli secara indrawi. Semua dimulai dari panca indera kita, mata melihat sesuatu, telinga mendengar suara, kulit merasakan sentuhan, dan ya, semua itu adalah stimulus alias rangsangan yang bisa mempengaruhi proses komunikasi. Yang kedua adalah proses yang mengantarai stimuli dan respons atau internal mediation of stimuli. Setelah menerima stimulus, otak atau jiwa kita akan meresponnya. Artinya,
kita menginterpretasi apa yang kita lihat atau dengar, kemudian memutuskan bagaimana meresponnya. Misalnya, kita melihat orang melambaikan tangan dan kita membalasnya dengan senyuman. Yang ketiga ada prediksi respons. Pendekatan ini juga memungkinkan kita untuk memprediksi respon seseorang berdasarkan pengalaman atau respon masa lalu. Contohnya, jika biasanya teman kita tersenyum saat kita memberi salam, maka kita bisa memperkirakan bahwa ia akan melakukan hal yang sama lagi. Dan yang keempat adalah peneguhan respons atau reinforcement of response, yakni umpan balik yang diberikan lingkungan atau orang lain terhadap respon kita. Misalnya, jika kita tersenyum dan orang lain membalas senyum kita, itu menjadi penguatan positif yang membuat kita cenderung mengulangi perilaku tersebut. Jadi, untuk kesimpulan materi dari saya adalah keempat ciri pendekatan psikologi komunikasi ini dimulai dari penerimaan stimulus hingga peneguhan respons yang menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis. Nah, selanjutnya saya bakal bahas topik yang banget, yaitu soal penggunaan psikologi komunikasi. Apaan tuh, Kak? Sabar, jadi gini, selama kita hidup, dari bayi oek-oek sampai sekarang kita bisa scroll TikTok 8 jam nonstop, kita tuh terus berkembang. Dan salah satu hal yang membuat kepribadian kita adalah komunikasi. Ya lo, cara kita ngomong, dengerin curhat orang sambil ngopi, atau ngasih respon orang sambil nyuap mie instan. Itu semua punya pengaruh gede banget buat diri kita. Kita itu gak bisa hidup sendirian, besti. Mau kita se-introvert, seintim kamar sendiri pun, kita tetap butuh komunikasi. Karena kualitas hidup kita dan hubungan kita sama orang, entah itu mama, gebetan, temen kos, sampai satpam kampus, semua tergantung dari gimana kita ngomong dan dengerin. Coba bayangin deh, kamu punya ide jenius, secemerlang kilauan highlighter di pipi, tapi orang lain gak ngerti maksudmu. Atau kamu butuh bantuan, tapi ngomongnya kayak kode rahasia di film detektif. Ya orang bingung dong. Akhirnya ya kamu kesel, mereka bingung, dan semesta jadi awkward. Nah, untungnya nih, menurut Stewart, ada 5 hal keren yang bisa terjadi kalau komunikasi kamu tuh efektif banget. Yang pertama, ada pengertian. Jadi, yang kamu omongin tuh nyampe dan dipahami, gak kayak ngomong ke tembok. Pesan kamu masuk dan dicerna. Yang kedua, kesenangan. Kadang ngobrol tuh bukan buat nanya tugas atau utang ya, tapi buat bikin suasana adem, anget, dan gemes. Kayak bilang hai atau udah makan belum. Itu tuh komunikasi fatis yang bikin hubungan makin culing. Selanjutnya yaitu mempengaruhi sikap. Nah ini jurus andalan para bucin dan marketer. Dengan kata-kata yang manis dan meyakinkan, kamu bisa bikin orang berubah pikiran. Dari yang enggak jadi iya demi kamu. Yang keempat, ada hubungan sosial yang baik. Komunikasi itu lemnya hubungan sosial, beb. Mau temenan, kerja bareng, atau lagi PDKT. Kalau komunikasinya asik, dijamin hubungan makin awet dan gak drama-drama banget. Yang terakhir, ada tindakan. Ini nih paling wow. Komunikasi bisa bikin orang gak cuma ngerti, tapi juga gerak. Dari cuma aku ngerti, jadi oke deh aku lakuin. Keren gak tuh? Halo semuanya, selanjutnya saya bakal bahas terkait komunikasi dari sudut pandang psikologi. Yang pertama ada pendekatan psikologi kognitif. Dari psikologi kognitif,
Komunikasi dilihat sebagai proses berpikir. Sebelum berbicara atau merespon, otak kita akan bekerja memperhatikan, mengingat, dan memahami pesan. Karena itu, tiap orang bisa menafsirkan pesan yang sama dengan cara yang berbeda. Yang kedua yaitu pendekatan emosional. Dari sisi emosi, komunikasi bukan cuma soal kata-kata, akan tetapi emosi seperti marah, sedih, atau senang bisa terlihat dari nada bicara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Yang ketiga yaitu pendekatan psikoanalitik. Dalam pendekatan psikoanalitik, komunikasi bisa jadi cerminan dari keinginan atau konflik bawah sadar kita. Yang keempat yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik melihat komunikasi sebagai cara membangun hubungan yang jujur dan saling memahami. Yang kelima yaitu pendekatan psikologi sosial. Dalam psikologi sosial, komunikasi membantu kita menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Kita cenderung bicara dan bertindak sesuai dengan norma atau kelompok tempat kita berada. Yang keenam yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga sangat penting karena gerak tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara sering lebih jujur daripada kata-kata.